Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu Aisyah, sepimpinan daerah Aisyah Purbalingga yang saya hormati dan saya cintai. Izinkan saya perwakilan dari pimpinan Aisyah Cabang Kejobong akan membawakan kultum Ramadan hari ke-7 1442 Hijriah dengan tema memaksimalkan bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keimanan dan mengharapkan pahala, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ibadah saum Ramadan adalah salah satu ibadah wajib bagi umat Islam. Allah mewajibkan saum Ramadan dikarenakan amat besar ganjaran dan juga manfaatnya yang bagi manusia. Allah juga memberikan banyak keistimewaan lain pada bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain. Di antaranya, pertama, Allah menurunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Yang kedua, Allah menetapkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Lailatul Qadar adalah suatu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Yang ketiga, Allah menjadikan saum dan salat yang dilakukan di bulan Ramadan dengan penuh keimanan sebagai jalan dihapuskannya dosa-dosa yang telah lalu. Yang keempat, Allah membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, dan membelenggu setan-setan pada bulan Ramadan. Yang kelima, pada setiap malam bulan Ramadan ada yang Allah bebaskan dari siksa neraka. Yang keenam, melaksanakan umrah pada bulan Ramadan pahalanya sama seperti haji. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita tidak meratapi halangan kesempatan beribadah di akhir bulan Ramadan, persiapkanlah diri karena dia akan segera datang. Setiap orang yang membayangkan bagaimana kondisi akhir yang dia alami di akhir bulan Ramadan, niscaya akan mempersiapkan diri dengan baik di awal bulan. Dengan begitu, mengetahui kerugian yang akan diperoleh bagi mereka yang lalai di bulan Ramadan akan membantu hamba agar menghindarinya. Rasulullah SAW bersabda, sungguh sangat terhina dan rendah seseorang yang disebut namaku, lalu dia tidak bersolawat atasku. Sungguh sangat terhina dan rendah seseorang yang datang kepadanya Ramadan, kemudian bulan tersebut berlalu sebelum diampuni untuknya dosa-dosanya. Sungguh sangat terhina dan rendah seseorang yang tak mendapat kedua orang tuanya, lalu keduanya tidak memasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang spesial karena pada bulan tersebut keimanan seorang hamba diasah. Ada 3 jenis amalan yang Allah tetapkan pada hari-hari di bulan Ramadan. Yang ketiga hal ini dapat menguatkan keimanan seorang hamba dengan menyadarkan amalan yang karena Allah saja. Pertama adalah saat Allah memerintahkan kita untuk makan di saat yang kita tidak selera untuk makan.
yaitu makan sahur. Pada waktu ini kita diajarkan untuk melakukan sesuatu meskipun kita enggan melakukannya, semata karena perintah Allah. Yang kedua adalah saat Allah memerintahkan kita untuk tidak makan di saat kita sangat ingin makan, yakni berpuasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Pada waktu ini kita diajarkan untuk menahan keinginan karena Allah melarang kita untuk melakukannya. Yang ketiga adalah saat Allah memerintahkan untuk makan di saat kita memang ingin makan, yakni di saat waktu berbuka. Pada waktu ini kita diajarkan untuk melakukan sesuatu bukan hanya karena kita ingin, tetapi karena Allah memerintahkan kita untuk melakukannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan yang di dalamnya mulai diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata yang menunjuk kepada kebenaran yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan menjadi bulan yang tepat untuk kita kembali kepada Al-Quran. Bila sebelumnya kita jarang membaca Al-Quran, maka kita dapat mentargetkan membaca Al-Quran setiap hari. Bahkan bila sanggup, bacalah Al-Quran minimal 1 juz per hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam di setiap Ramadan untuk tadarus mengkaji Al-Quran. Penghususan malaikat Jibril yang datang untuk bertadarus hanya di bulan Ramadan menjadi sinyal yang kuat untuk kita agar memanfaatkan bulan Ramadan untuk mendalami Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga Allah menjadikan Ramadan kita lebih baik lagi dengan sebelumnya. Al-birru manittaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.